Islam perempuan dan fundamentalisme di Indonesia. Perempuan sebagai agen fundamentalisme dan radikalisme agama. Hampir pasti di balik peristiwa-peristiwa tertangkapnya orang-orang yang diidentifikasi oleh aparat keamanan sebagai teroris akan ditemukan sejumlah perempuan dalam statusnya sebagai istri-istrinya, anak perempuan atau ibunya. Nurdin Muhammad Top, sang arsitek dari bom Hotel JW Marriott Jakarta, setidaknya tercatat mengalami 3 kali pernikahan di Jawa dan Sumatera selama dalam persembunyiannya dan pelariannya. Perempuan terakhirnya, Aryana Rahma alias Rima, adalah guru TK di Pondok Pesantren Al-Mu'addib milik orang di Cilacap, Jawa Tengah. Tahun 2003 Nurdin Top diketahui menikah dengan Munfiatun di Surabaya yang kemudian ditangkap dan diadili dengan dituduhan menyembunyikan teroris. Di tahun 2002 ketika ia tinggal di Langit Hilir, Sumatera, ia menikah dengan perempuan lokal yang kemudian ditinggalkannya. Ahli teroris di Indonesia, Nur Huda Ismail, mengatakan bahwa perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh para teroris ini bertujuan untuk melindungi diri dari kecurigaan aparat. Melalui perkawinannya, orang akan memandang sebagai kehidupan yang normal. Pernyataan seperti itu meskipun bisa jadi benar, mengabaikan peran agensi perempuan dalam jaringan tersebut. Para perempuan yang diperistri ini bukanlah tanpa latar belakang pengetahuan keagamaan. Mereka juga umumnya anak-anak dari tokoh lokal agama yang bergerak dalam kegiatan keagamaan. Sangat mungkin mereka memiliki ideologi dan keyakinan yang sejalan dengan cara pandang suaminya. Mereka biasanya dinikahkan atas usulan dari abang laki yang merupakan teman seperjuangan sang tokoh atau orang tua perempuan yang telah menjalin komunikasi dan mendapatkan pengaruh dalam pemikiran sang tokoh. Diakui lebih lanjut oleh Nur Huda Ismail bahwa gagasan-gagasan yang mungkin ditangkap oleh orang tua atau kerabat yang kemudian memperkenalkan anak atau saudara perempuannya itu adalah terkait dengan konsep jihad dan syahid. Pertanyaannya, apakah perempuan tak memiliki gagasan serupa tentang jihad dan syahid? Dalam kelompok-kelompok yang secara militan meyakini bahwa tentang tujuan hidup untuk berjuang di jalan Allah, konsep ini terinternalisasi secara umum, namun pemaknaan bagi mereka sangat terkait dengan peran gendernya. Perempuan dituntut berjihad dalam lapangan pekerjaan yang dianggap cocok dan dengan stereotip mereka sebagai ibu. Mereka akan bekerja dalam isu-isu yang menonjolkan peran feminim mereka. Karenanya, umumnya perempuan-perempuan yang menjadi bagian dari penjaringan teroris ini biasanya bekerja sebagai guru madrasah, guru PAUD, TK, atau guru mengaji. Aspek lain yang mereka yakini adalah menggunakan status dan peran gender sekaligus peran biologisnya sebagai sarana jihad. Perkawinan mereka yang dilakukan untuk melindungi sang teroris bisa sangat jadi diyakini sebagai bagian dari perjuangan dan jihad mereka. Demikian halnya perkawinan yang sembunyi-sembunyi. Perkawinan poligami dan beranak pinak bisa sangat mungkin mereka yakini sebagai bagian dari jihad mereka. Peran agensi lainnya dan sekaligus sangat fundamental adalah dalam mereproduksi nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai itu berakar dari tradisi pemikiran fundamentalis. Mereka menjadi penafsir sekaligus mereproduksi melalui lembaga-lembaga pendidikan terutama bagi anak-anak dan perempuan di lingkungannya. Karenanya, sangatlah penting untuk memahami bagaimana perempuan menjadi bagian dari kelompok-kelompok secara umum dikategorikan sebagai fundamentalis. Tentu saja tidak bisa dengan begitu saja ajaran fundamentalisme dikaitkan dengan gagasan-gagasan dan praktik terorisme dan makar. Namun, kalangan yang mengusung gagasan-gagasan radikal dapat dipastikan meyakini pandangan dan ideologi fundamentalis. Dalam salah satu karya, Karim Armstrong mengatakan bahwa fundamentalisme merupakan gerakan global dan muncul di semua kepercayaan sebagai tanggapan atas modernisasi. Ada Yahudi fundamentalis, Kristen fundamentalis, Hindu fundamentalis, Buddha fundamentalis, Sikh fundamentalis, dan bahkan Konfusian fundamentalis. Kalau ditelusuri jauh ke belakang, istilah fundamentalisme pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 yang digunakan untuk menyebut gerakan dalam agama Kristen Protestan yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berlandaskan keyakinan-keyakinan yang mendasar. Sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamentalisme adalah paham dan gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner.
kembali pada ajaran agama yang asli seperti tersurat dalam kitab suci, dan cenderung memperjuangkan keyakinannya secara radikal. Muhammad Arqon, pemikir muslim kelahiran Aljazair, mengatakan bahwa fundamentalisme adalah pola pikir yang berpegang teguh kepada suatu konsep dan meyakini bahwa hanya konsep itulah yang paling benar. Gerakan fundamentalisme sebagaimana dikatakan oleh Armstrong bukanlah gerakan monolitik. Setiap bentuk berfundamentalisme mempunyai simbol dan semangat masing-masing, tetapi manifestasi yang berbeda-beda itu tetap memuat persamaan rumpun. Gerakan fundamentalisme tidak muncul begitu saja sebagai respons spontan terhadap datangnya modernisasi Barat, tetapi gerakan ini bertujuan ketika proses modernisasi dipandang sudah keluar terlalu jauh dari tiga agama monoteistik. Islam adalah yang terakhir mengembangkan gerakan fundamentalisme, yaitu pada saat budaya modern mulai berakar di dunia muslim pada tahun 1960-an dan 1970-an. Tetapi Islam tidak bisa semerta-merta dianggap sebagai agama militan dan fanatik yang memerintahkan seluruh umat muslim untuk menolak modernisasi secara membabi buta. Di dunia Islam, termasuk di Timur Tengah, terdapat beragam gerakan Islam yang meliputi spektrum dari tradisionalis hingga modernis. Juga tidak dapat dinafikan adanya kelompok-kelompok yang memperjuangkan model negara sekuler. Karena itu tidak ada alasan untuk mengidentifikasi Islam dengan fundamentalisme. Berpijak pada pendapat Armstrong, menjadi sangat menarik untuk menghubungkan antara fundamentalisme dan perempuan karena di dalam kehidupan perempuanlah seluruh gagasan tentang fundamentalisme mendapatkan arenanya. Respon atas globalisasi paling dasar dialami oleh perempuan. Di satu pihak, modernisasi mendorong munculnya hubungan-hubungan pemikiran, pemahaman, bisnis, lapangan pekerjaan, dan ekonomi dalam struktur dunia global yang jelas-jelas sangat timpang. Di lain pihak, perempuan adalah entitas yang paling diandalkan untuk menjaga stabilitas, kemurnian, keajegan, status quo, dan memelihara ketentraman. Dalam situasi ini, perempuan lalu menjadi arena pertempuran di mana tubuh dan identitas mereka menjadi ladang perebutan dua kekuatan. Modernisasi di satu pihak, di mana perempuan menjadi penunjang utama modernisasi baik secara pelaku pasar atau penyedia tenaga kerja. Di pihak lain, perempuan menjadi ladang persemaian gagasan dan menolak modernisasi sebagaimana dikembangkan pemikiran dan gerakan fundamentalisme. Hal ini secara kasat mata ditunjukkan dalam cara mereka berpakaian, menolak pasar bebas, menolak aktif di ruang publik, atau penolakan pada hal-hal lain yang dijadikan simbol modernisasi. Berbeda dari kesimpulan Armstrong yang menegaskan bahwa fundamentalisme bukanlah gagasan yang monolitik. Dalam hal memanfaatkan perempuan, hampir dipastikan seluruh fundamentalisme menggunakan pemikiran yang sama, mengontrol tubuh dan kekuasaan perempuan atas pemikiran. Dan dengan cara itu, meski pengalaman perempuan sebagai objek dan subjek fundamentalisme bisa sangat beragam, namun pengalaman bagaimana tubuh mereka dikontrol dan pemikiran mereka dikuasai oleh gerakan fundamentalisme hampir selalu sama. Karenanya, gejala sosial yang ditampakkan di seluruh dunia juga hampir sama. Menolak ruang publik yang disimpulkan dari cara berpakaian di ruang publik yang setengah tertutup dan tertutup penuh. Menolak gagasan-gagasan dan simbol modernisasi dengan melakukan kawin muda, beranak banyak, menolak KB, dan seterusnya. Sebetulnya di masa-masa awal modernisasi, para tokoh muslim telah berusaha mereformasi tradisi mereka dan memadukan dengan budaya modern. Ketika cara-cara moderat dinilai tidak cukup berhasil, beberapa orang dari mereka menggunakan metode yang lebih ekstrim, dan saat itulah gerakan fundamentalisme Islam lahir, membawa karakteristik yang sama dengan gerakan-gerakan fundamentalisme dari kepercayaan lain seluruh dunia, yaitu menentang budaya sekuler modern. Dalam konteks dunia Islam, fundamentalisme dimaknai sebagai paham yang bertujuan mempertahankan ajaran dasar agama Islam, menjauhkan dari segala bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat, seperti dilakukan oleh Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan maraknya aksi-aksi radikal di tengah-tengah publik, sebagian orang menganggap kelompok
Sebagian orang menganggap kelompok fundamentalis sebagai kelompok garis keras yang sering bertindak irasional. Mereka kerap mengabaikan ajaran agama yang toleran dan penuh kasih sayang, dan lebih mengedepankan teologi kebencian, kemarahan, dan dendam. Konflik atas nama agama terhadap ideologi dan sekuler oleh kelompok fundamentalisme dianggap sebagai peperangan kosmik antara kebaikan dan kejahatan. Lebih dari itu, mereka juga cenderung memusuhi saudara sebangsa atau sesama umat Muslim yang menerima modernisasi dari Barat dengan tangan terbuka. Mereka pada umumnya tidak pernah memberikan ruang toleransi kepada pihak-pihak yang dianggap salah. Mereka cenderung mengambil vonis sesat dan kafir terhadap pihak-pihak yang dianggap berbeda aliran. Karena itu mereka bisa disebut sebagai kelompok yang mengembangkan intoleransi karena menolak untuk menerima pihak-pihak yang tidak sepaham. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga menganggap pihak-pihak yang tidak sealiran sebagai pihak-pihak yang keluar dari agama. Akar-akar fundamentalisme Islam bisa dilihat dari gejala munculnya gerakan-gerakan Islam di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928 dan Jamaat al-Islami yang didirikan oleh al-Maududi di Pakistan pada tahun 1941. Keduanya lahir dalam masyarakat Muslim yang sedang dilanda krisis akibat penjajahan Barat atau Eropa. Korupsi ataupun ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa, baik Hasan al-Banna maupun al-Maududi, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa Islam merupakan solusi alternatif bagi berbagai krisis yang mendera dunia Islam. Namun demikian, sebagai tokoh Muslim memandang istilah fundamentalisme kurang tepat untuk digunakan bagi kalangan Muslim. Pemikir kebangsaan Mesir Muhammad Imaroh melayangkan kritik tajam terhadap upaya percampur adukan antara fundamentalisme Islam dan fundamentalisme Kristen. Dalam pandangannya, Islam dan Kristen mempunyai doktrin dan pengalaman yang berbeda. Fundamentalisme dalam tradisi Islam adalah upaya menggali sekaligus mengembangkan dasar-dasar keagamaan. Dari segi doktrin, fundamentalisme Islam sebetulnya mempunyai pengalaman yang jauh lebih baik karena telah melahirkan keilmuan Islam yang sangat spektakuler sepanjang sejarah Islam. Tentu saja pengalaman tersebut bisa dikatakan berbeda dengan pengalaman Kristen dan Yahudi, yang mana fundamentalisme terkait dengan pengalaman politik kekuasaan yang cenderung menjadikan agama sebagai justifikasi kekuasaan. Namun bila dihadapkan dengan fakta historis, pandangan Muhammad Imaroh di atas tidak sepenuhnya benar, sebab dalam sejarah Islam juga terdapat sebuah fase yang hampir sama. Disiplin usuluddin dan usul fiqh juga tidak bisa dipisahkan dari realitas politik pada zamannya. Pertarungan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam komunitas Sunni telah melahirkan konflik bersejarah yang mampu mempengaruhi kekuasaan. Selain itu, dalam ranah fikih muncul konflik antara para pengikut bermadzhab yang juga melibatkan kekuasaan. Setidaknya ada dua karakteristik dalam melihat fundamentalisme berbasis keagamaan. Pertama, fundamentalisme positif, yaitu yang menjadi teks dan tradisi keagamaan sebagai sumber moral dan etika permaslahatan publik. Kedua, fundamentalisme negatif, yaitu yang menjadikan teks dan tradisi sebagai sumber dan justifikasi atas kekerasan. Dalam hal ini, agama-agama Samawi mempunyai pengalaman yang relatif sama-sama tragis, baik dalam lingkup internal agama maupun antar agama. Hal ini terjadi karena agama menjadi senjata bagi kepentingan politik, bagi kepentingan kelompok tertentu. Fundamentalisme tidak menyediakan pemahaman memadai terhadap agama, tetapi justru menjadi agama sebagai tameng bagi kemapanan dan tindakan otoriter yang dilakukan oleh kekuatan.